Iki Mbak, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Nggih, Terima pripun? kasih sudah diangkat. Siap? Gini Mbak, Pripun? saya punya kakak umur 44 tahun, dia pengen banget ke Hong Kong. X mana? Dia belum pernah ke Hong Kong, tapi karena kebutuhan keluarga dia pengen kerja ke Hong Kong. Belum pernah kerja kemana-mana? Tapi dia pernah kerja di Jakarta. Dia kerjanya di Jakarta, kerja jadi pembantu. Udah bertahun-tahun. Tapi sekarang kan dia kebutuhannya ekonomi kan semakin banyak di Indonesia, semakin apa-apa tuh semakin mahal juga membiayai anak sekolah. Jadi dia pengen banget ke Hong Kong. Saman sendiri sekarang di mana? Saya di Hong Kong udah 12 tahun. Oke, gini Mbak ya, kalau usia 44 saya bukan berarti tidak bisa ya, tapi kalau ada majikan baru bisa untuk proses. Jadi, karena posisi sampai juga di Hong Kong, sampai juga harus mengusahakan Mbak sampean untuk dapat majikan kayak gitu. Karena sampean tahu sendiri kan non-ex, sampean tahu sendiri kan majikan Hong Kong seperti apa. Daripada nanti kita proses abot-abot nyampe sini, satu bahasa. Biasanya lek umur 44 itu karena kebutuhannya mepet kayak gitu, belajar bahasanya ku wangel. Beda kalau anak masih muda 25 kayak gitu kan, bahasa itu paling tidak cepat untuk nangkep kayak gitu loh. Karena sampean tahu sendiri di Hong Kong itu kan mayoritas orang Hong Kong. Jadi harus bisa bahasa Kantonis. Terkecuali kalau itu majikan sampean yang nyarikan kayak gitu ya. Jadi kan resiko-resiko terbesar paling tidak kan majikannya bisa nyari sampean untuk translate, untuk menjelaskan, ngajari kayak gitu. Kalau dari saya pribadi, wah kurang sanggup Mbak kalau umur 44 non-X. Oh, tapi dia itu orangnya pekerja keras, soalnya pernah jadi pembantu di Jakarta sampai bertahun-tahun gitu. Dia dapat majikan galak, majikan rewel, udah terbiasa itu. Terus bahasanya piye? Bahasa untuk sementara saya suruh belajar, dia juga semangat banget gitu. Suruh belajar lagi loh, suruh bikin perkenalan kayak Sujike, terus habis itu suruh menjelaskan cara masak-masakan Cina kayak gitu kan. Intinya kan seperti itu. Kalau memang dia sudah bisa kulino kerja, otomatis kan pekerjaan rumah tangga kan dia tahu kayak gitu. Tapi kalau masalah masakan Cina kan beda. Suruh belajar, suruh praktekkan sambil ngomong bahasa Kantonis kayak gitu loh. Ya enggak, gaji gede otomatis kalau enggak tatak ya engko diseneni majikan malah repot. Enggak, biasanya uangnya pekerja keras, wong anake wong ora duwe yo, Mbak. Ini bojoku mau ngomong bentar. Gini Mbak, Pengen iya. hari ini sampean bisa mempresentasikan hal yang terbaik atas kakaknya sampean ya. Oke. Sampean bisa cerita dan mengemas cerita itu semuanya jadi baik. Kemasan itu oke, orangnya niat, semuanya bekerja keras. Yes, sip. Kami bisa terima hal itu. Tapi untuk proses ke Hong Kong itu kan sampean pasti ngerti toh, ya kan? Tidak hanya dibutuhkan hanya pekerja keras, tapi mentale barang kudu dibutuhkan. Terus yang kedua, ini bukan masalah itu. Kalau itu sampean pasti paham. Masalahnya ketika dia ditaruh di PT, ada yang di PT 1 tahun, ada yang di PT 6 bulan, ada yang 7 bulan, ya kan? Ada yang cepat 3 bulan. Itu kan tergantung perkembangan dia dalam menangkap pembelajaran. Halo? Bisa dipahami nggak Mbak? Jadi yang harus sampean sampaikan itu bukan ke Hong Kongnya, menjalani prosesnya itu siap atau tidak. Kalau siap ya nanti berangkat ke PT. Nah, ojo sampai nanti sudah berangkat ke PT gak budal-budal ngersulo. Iya kan? Sekarang pesaingnya banyak Mbak. Sekarang Hong Kong berangkat itu umbiuan. Jadi yang XX itu sekarang mendominasi. Makanya kan kita bikin konten itu bagaimana caranya tidak hanya belajar Kai Sujike-nya, tapi belajar bahasanya dulu. Kayak yang terjadi hari-hari ini itu Kai Sujike-nya mereka pinter ngapal none. Begitu majikan sudah tertarik budal ke Hong Kong, ditakoki gak iso, gak ngerti, masakan gak ero. Itu orang-orang Hong Kong merasa ditipu. Bisa dipahami kan, Mbak? Itu yang terjadi di hari-hari ini. Makanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah banyak telepon yang ingin break. Ya kan? Kalau ataupun gak ingin break, mereka menahan untuk agar tidak
break kontrak majikan yang interminate karena nggak capable. Makanya tetapi tetap masih ada kesempatan. Kami tidak ingin mematahkan harapan dan semangat. Nah, itu bukan saya. Jadi kita tetap ya berusaha memberikan apa yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Berangkat 1 tahun, ternyata 4 bulan sudah di interminate. 1 tahun loh mbak, itu J6. Ini salahnya di mana kan seperti itu. Nek sampean ternyata bisa menjelaskan dan dia siap meninggalkan keluarganya sebelum proses ke Hongkong. Yang jadi tidak nyaman itu kan proses di PT toh mbak. Semua manusia merasakan proses di PT itu mesti boring, males, ya kan? Gak enak. Nek iso langsung kon budal kan kayak gitu tuh. Karakter ya teman-teman. Ya kan? Di Indonesia itu pinginnya segala sesuatu. Ya itu sifat manusiawi manusia adalah ingin segala sesuatu yang instan. Tapi kalau instan ya menyebabkan usus buntu kan. Ya kan? Double silite kan kayak gitu. Paham nggak mbak? Ya, aku sales mbak. Aku sales. Jadi ketika aku sales diceritani barang sing apik-apik aku guyu mbak. Makanya dalam kontenku kalau sampean delok itu kan ceritanya kok pahit, kok gak enak. Jadi nek gak enak awake dadi sehat ngono lho mbak. Dadi mikir, gelem mikir. Tapi nek manis-manis kayak PL terus akhirnya jebret. Lah yo ngeluh nang ngene. Kalau boleh saya minta lokasi PT yang di Bekasi dong. Kalau Bekasi kita nggak bisa yang non. Terima cuma X. Yang Bekasi kita X dan itu pun jaluknya mudah. Itu yang Bekasi. Kalau yang non biasanya yang Jombang. Di tempat yang... Ya kalau sampean apa? Jawa Timur. Kakak saya kebetulan tinggalnya di Jakarta, biar dekat gitu loh, biar itu semua manusia maunya begitu mbak. Ya nggak apa-apa, sampai nyari yang deket. Jangan nyari. Sekarang gini loh, aku tanya sama sampean. Dari Jakarta ke Jawa Timur mikire jek ping swidak jaran. Apa meneh Jakarta ke Hongkong. Hongkong ini luwih ado lho mbak. Dan nek wis Gusti Allah ngekei rezeki nang Hongkong, gak usah menye-menye ngono lho. Lah saiki nang Indonesia jek kakean tang ting tong trut. Saya kemarin ada yang namanya Septi itu dari Tangerang. Dia datang ke Jombang. Bapak saya yang jemput di bus terus nganterin ke PT-nya. Septi namanya. Katanya dia di Jakarta itu banyak. Tapi hatinya enggak srek. Nah, kalau sampean nyarinya saya, mau nang Hongkong ketemu saya bisa. Aku pulang nang Indonesia, mbake sampean goleki aku ya iso. Wonge kenek digoleki. Dan tapi aku gak kepingin wong nek karo aku mesti apik, enggak mau. Tapi setidaknya aku tidak ada dusta di antara kita. Ngomong gak enak di depan, pahit di depan. Dan tak kontenin itu sebagai bukti bahwa nanti suatu ketika nek wong komplain, "Duh, nang channelku aku lu wis bengek-bengek, aku wis ngomong gak enak, wis ngomong pahit." Kalau masih memaksa masuk berarti kan memang sudah siap. Karena tapi nyuwun alamate Jombang ngoten. Gini aja, Mbak sampean harus ngomong sama saya dulu. Suruh telepon saya dulu. Paham nggak? Saya harus orang yang berproses, walaupun sampean adike, walaupun sampean dulure, walaupun sampean ponakane, orang yang berproses itu suruh telepon saya. Kemarin juga ada ya yang dari Pacitan. Yang dari Pacitan itu Mbak wis di Hongkong hampir 15 tahun. Adike di Hongkong 15 tahun. Aku ngomong ambek adike. Kongkon nelpon aku, kongkon ngomong ambek aku. Sing kalau di konten aku nyeluk Maktun lho. Tak pelain dasmu padahal itu usianya orangnya lebih tua. 42. Kalau di Hongkong itu tidak melihat tua apa muda. Di Hongkong itu ya CC, wis posisinya ya CC. Maupun tuwek maupun apa kadang-kadang kan di sini nyelukin jangkar toh, Mbak. Bener enggak? Karena budayanya di Hongkong itu kan kalau diceluk Mbak ambek Mas kan ketok tuwek, nek diceluk jangkar kan bagi kita jelas
manner-e nggak pas, tapi bagi mereka diceluk jeneng iku koyok menghargai. Gitu loh, Mbak. Ya, Mbak sampean opo siapane sampean itu suruh telepon saya dulu, kalau perlu nonton konten saya dulu. Itu pasti selalu saya sampaikan kepada siapapun yang mempercayakan prosesnya ke saya atau minta dibantu ke saya. Jadi saya sering lihat konten jenengan. Sampean. Kalau Mbak Yuni. Sampean kan, bukan dulure sampean kan. Saiki dulure sing dikongkon delok. Karena yang mau berjuang dia. Nek sampean wis ora nek sampean wis ora usah tak jelasno. Mau dimisui majikan mungkin sampean wis pinter, tapi Mbak Yuni sampean dengan usia yang segitu, dan ingat ya, wong tuwe umur sakmono iku wis pasti ngeyelan. Mau pekerja keras, mau apa ngeyelan. Aku ambek maktone tak getaki, tapi aku ngomong dari depan. Karena kalau di Hongkong sampean ngerti enggak wong Hongkong nek ngomong piye modele? Bener enggak? Nggih, koyo majikan kula. Lah, ngono lho. Dadi bukan berarti sampean dadi adike iso jelasno sejelentrehna dengan mentale sama enggak? Belum tentu, Mbak. Belum tentu. Nggih. Ya kan? Makanya kadang nggih kula kandhani. Majikan Hongkong ngeten kula nggih kula kandhani. Kadang jenenge menungso iku ya, karakter menungso yang pertama, tidak pernah ingin disalahkan. Tidak mau dianggap goblok, ya. Yang ketiga, nggak ingin disepelekan. Ini sudah sifat manusia. Tapi kalau tiga-tiganya itu tadi, dia menyadari, aku ngenger, aku belajar, aku berjuang. Nah, baru bisa mencapai pada titik sampean. Kan sampean juga kayak gitu di awal dulu. Gak enak ceritanya saiki langsung enak. Hah? Enek-enek mangan. Isu-isu sarapan roti saler, kadang mau dikei joisam karo ririne wak. Kan enek sing kayak gitu. Nggih, mpun ngalami. Nah, makanya kalau nggak sampean ngalami pingin berbagi, saya siap datang ke sini. Ayo kita berbagi biar membuka mata orang-orang yang mau berproses ben gak gampang cuklek. Pahala buat sampean ya. Jadi nggak usah diperpanjang, sampean kasih tahu dia, suruh nonton konten kita bagaimana seperti apa, karena anak baru itu sasaran empuk, Mbak. Paham kan? Anak baru itu sasaran empuk. Buat siapa? Siapa saja. Karena disitulah dia masih membangun mental setnya. Kalau dia ndak siap mental setnya, maka akan galau. Kalau galau dikompori kancane, halah wis kerja nang restoran, podo-podo bayarane, podo-podo kerjone. Nah, itu sedang diuji mental setnya, ya kan? Ada yang diceritain, alah wis gak usah bayar potongan duwe PNDW mlayu nang Makau lho. Mindsetnya itu digoyang di saat dia mau menentukan tujuannya, gara-gara depresi, tekanan, adaptasi bersama majikan, iso montingnya kan di situ tuh, Mbak. Iya kan? Terus. Nah, ngono ya. Sekali lagi saya ingin menjadi manusia yang tidak memupuskan harapan, tapi ayo kita sama-sama berjuang, ya kan? Sampean berjuang menerjemahkan kepada Mbak Yuni berjuang mengalahkan tadi bahwa aku ini mau proses. Lah saya berjuang untuk memberikan pemahaman-pemahaman, cerita-cerita di lapangan supaya teman-teman semuanya semakin lebih menyadari Hongkong itu bisa ditaklukkan. Kan begitu. Siap, Mbak E? Siap. Wis, kabarane Mbak E kula. Nah, nomor bojoku, channel YouTubeku itu paling penting dulu. Suruh dia paham. Sudah cocok, yakin, silahkan. Kalau nggak mau, jauh dan semuanya, sebaiknya dicari aja PT yang deket. Saya bukan sponsor dan PL. Terima kasih banyak. Semangat, Mbak. Waktunya. Sehat selalu. Nggih.
Nggih, terima kasih matur suwun. Siap. Sami yuk. Oke. Bye. Assalamualaikum. Rawajin. Sregep. Wis biasa soro. Muga-muga Mbok untuk jalan ajari rezeki. gawe opone terus digawe. Oke, teman-teman ya, Sun Sangat sudah mendengarkan. Sukses selalu dan bye-bye. Mbok, tolong Mbok. Bye-bye.